Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saiful Afrizon. Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Dalam video ini kita akan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, senyawa karbon ini atau hidrokarbon ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah gas LPG atau bensin misalnya, atau aspal ataupun minyak bumi lainnya. Kita lihat dulu kerangka dasarnya ya, yaitu senyawa karbonnya. Senyawa karbon tentunya adalah senyawa yang tersusun dari rantai utama, yaitu rantai atom karbon. Kita tahu bahwa karbon merupakan unsur kimia yang terletak di golongan 4A periode 2 dengan nomor atom 6. Senyawa karbon tersebut memiliki kekhasan untuk dalam berikatan. Yang pertama, karena nomor atomnya 6, berarti kita bisa membuat konfigurasi elektronnya dengan 4 elektron valensi atau 4 elektron terluar. Pada saat kelas 10 kemarin waktu kita belajar ikatan kimia, kita tahu bahwa karbon akan dapat stabil apabila membentuk ikatan kovalen dengan 4 ikatan kovalen. Kemudian memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Akibatnya ikatan kovalennya relatif kuat ya, karena dia jari-jari atomnya relatif kecil. Kemudian atom karbon juga dapat membentuk rantai ikatan sesama atom C. Kemudian dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, bisa ikatannya tunggal, bisa ikatannya rangkap 2 ataupun rangkap 3. Jadi struktur Lewisnya karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Kemudian dalam berikatan dia bisa membentuk rantai yang sangat panjang dengan sesama atom C. Kemudian bisa juga antar atom C itu ikatannya tunggal atau ikatan jenuh. Bisa juga tidak jenuh, rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kemudian jenis-jenis rantai karbon. Ada rantai alifatik atau rantai terbuka, di mana ujung-ujungnya itu tidak menyatu. Jadi ada ujung rantainya. Seperti ada rantai terbukanya yang tidak bercabang atau rantai lurus biasanya kita sebut. Ada juga rantai atom C-nya yang bercabang. Kemudian jenis-jenis rantai atom karbon berikutnya ada atom karbon rantai tertutup. Rantai tertutupnya berbeda dengan rantai terbuka tadi. Kalau rantai terbuka ada ujung-ujungnya, ini rantai tertutup itu ujung-ujungnya menyatu atau siklik. Nah, ada siklik yang tidak jenuh, ada juga yang jenuh. Kemudian berikutnya adalah rantai aromatis. Nah, ini rantai aromatis ini khusus pada jumlah atom C-nya 6, ada ikatan rangkap selang-seling, itu pada benzena. Akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 12. Kemudian kita masuk ke senyawa hidrokarbonnya. Jadi kalau senyawa karbon tadi rantai dasarnya karbon, berarti hidrokarbon berarti ada hidrogen dan karbon. Nah, hidrogen nomor atomnya 1, elektron valensinya 1. Kemudian karbon tadi nomor atomnya 6, elektron valensinya 4. Nah, kalau berikatan tentunya mengalami atau terjadi ikatan kovalen. Nah, kita lanjutkan dalam penulisan rantai karbon, karena rantai karbon tadi berarti kan tidak satu saja ya, karena dalam senyawa hidrokarbon kelas 11 ini kita akan bahas nanti sampai 10 karbon minimal. Kemudian dalam penulisannya itu penulisannya biasanya ada yang ditulis lengkap, itu tangan C dan H-nya terlihat. Yang perlu kita ingat bahwa karbon selalu 4 tangan ikatan dan H 1 tangan. Nah, itu yang perlu diingat berdasarkan elektrovalensi tadi. Jadi kalau ditulis lengkap seperti ini contohnya, tapi jarang juga buku yang menuliskan penulisan rantai karbon lengkap seperti ini. Karena kalau atom karbonnya sedikit itu masih mudah mungkin, tapi kalau atom karbonnya banyak ya tentunya akan mempersulit kita dalam menuliskan rantai karbonnya. Biasanya struktur rantai karbon yang sering kita lihat di buku adalah ikatan antar atom C dan H-nya tidak ditulis. Yang ditulis biasanya adalah atom C dan C-nya saja.
Jadi misalnya di ujung itu karena C itu tangan ikatannya 4, sudah berikatan sesama C1, berarti masih ada 3 tangan berikatan dengan hidrogen, makanya dibuat CH3 saja. Kalau sudah 2 terpakai berikatan berarti tinggal CH2. Kalau sudah 3 berarti ya tinggal CH dan seterusnya. Nah, ini yang sering kita lihat di buku, khususnya nanti pelajaran kelas 11 ini ataupun nanti di kelas 12. Nah, rantai seperti ini yang sering kita pelajari dalam penamaan senyawa-senyawa hidrokarbon. Tapi walaupun demikian, ada juga penulisannya yang dimampatkan. Artinya tidak terlihat ikatan antar atomnya. Nah, ikatan antar atom atau tangan ikatannya tidak terlihat. Itu semuanya dimampatkan. Misalnya CH3, CH2, CH, C2H5, CH2 2 kali CH3. Nah, di sini tidak terlihat. Nah, di mana cabangnya misalnya juga tidak terlihat dengan baik. Untuk menentukan atau dalam penamaan biasanya kita ubah kembali dengan struktur atau penulisan yang nomor 2 tadi. Ini contohnya sama saja sebenarnya, cuma ditulis tangan ikatannya tidak terlihat. CH3, CH2, CH itu kemudian ada cabang ke bawah C2H5 atau CH2 tambah CH3. CH2 2 kali itu digabungkan saja penulisannya, kemudian di ujung ada CH3. Nah, ini juga sering kita temukan penulisan yang dimampatkan seperti ini dalam penamaan senyawa-senyawa hidrokarbon kelas 11 ini. Lanjutkan, ada lagi penulisan yang kerangkanya saja atau garis dan sudutnya saja yang dilihatkan. Biasanya di perguruan tinggi nanti kalau kita belajar kimia organik akan kita lihat seperti ini. Sama saja sebenarnya kita lihat dari dasarnya tadi bahwa karbon itu memiliki 4 tangan ikatan. Jadi pada ujung-ujung itu berarti ada CH3. Yang di tengah kalau garisnya masih ada kanan ke kiri berarti ada CH2. Nah, tapi kalau sudah ada cabang berarti tinggal CH saja lagi. Tapi kalau sudah ada 4 tangan ikatannya terpakai, misalnya pada senyawa yang kedua yang di sebelah kiri itu berarti C-nya tinggal 1 saja lagi, tidak ada H. Nah, ini nanti di perguruan tinggi mungkin kita pelajari lebih lanjut rumus kerangka yang seperti ini. Berikutnya kita akan lihat jenis atom karbon berdasarkan jumlah ikatan atom karbon dengan karbon lainnya. Ada namanya atom karbon primer, yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Yang kita lihat adalah atom karbon yang diikatnya ya, jadi jangan melihat hidrogennya. Atom karbon yang diikat di sampingnya ada 1, berarti C yang ditanda panah itu juga merupakan atom karbon primer, termasuk CH3 yang di ujung juga merupakan atom karbon primer. Kemudian atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Kalau ke primer tadi 1 saja, kalau ini 2. Nah, perhatikan atom karbon yang tanda panah itu terlihat bahwa atom karbon tersebut mengikat 2 atom karbon lainnya di samping kanan dan di bawah. Maka itu adalah atom karbon sekunder. Berikutnya kalau atom karbon tersier berarti mengikat 3 atom karbon lainnya. Sama seperti tadi, yang di tengah atau yang di tanda panah itu merupakan atom karbon tersier. Dan terakhir adalah atom karbon kuarterner. Nah, ini atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya atau seluruh tangannya sudah berikatan dengan karbon. Jadi tidak ada satupun tangan karbonnya yang berikatan dengan atom lain atau hidrogen. Semuanya berikatan dengan karbon atau keempat-empatnya berikatan dengan karbon, itu disebut atom karbon kuarterner. Kita lihat pada soal berikut. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner dari senyawa hidrokarbon berikut ini. Struktur senyawanya kita lihat. Di situ kita bisa melihat ya, seperti definisi tadi, kalau karbon primer itu mengikat 1 atom karbon lainnya. Berarti yang di ujung-ujung itu semuanya adalah atom karbon primer. Kemudian kalau atom karbon sekunder berarti mengikat atau 2 atom karbon lainnya. Berarti bisa kanan kiri, bisa atas bawah, yang penting 2 tangannya mengikat 2 atom karbon lainnya. Tersier mengikat 3 atom karbon lainnya, berarti hanya tinggal 1 saja lagi. Kemudian yang terakhir senyawa atom karbon kuarterner itu mengikat 4 atom karbon lainnya, berarti tidak memiliki ikatan dengan H. Maka dapat kita lihat atom karbon primernya ada 6, sekundernya ada 2, tersiernya ada 2, dan kuarterner ada 1. Nah, itu saja untuk pertemuan video kali ini. Kita akan lanjutkan video berikutnya tentang penamaan senyawa alkana.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh siswa-siswi kami, karena pembelajaran online ini membutuhkan semangat belajar yang tinggi, lebih banyak kita belajar mandiri. Maka silakan untuk memahami video yang telah saya buat dan bisa juga menambah dengan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.